Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 12020500029 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen yang telah saya lakukan, yaitu yang berjudul mengidentifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, selanjutnya yaitu tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, serta mengetahui ciri-ciri dan jenis-jenis larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai alat dan bahan, serta prosedur percobaan sudah saya jelaskan dalam video eksperimen berikut. Alat-alat dan bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam mengidentifikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini terdiri dari 2 buah batu baterai, lampu, kabel, selotip, gunting, dan 2 buah paku. Air garam, air cuka, air teh, Yakult, Pocari, air soda, dan air gula. Setelah alat-alat dan bahan-bahan yang akan dibutuhkan sudah siap, tahap selanjutnya yaitu tahap perakitan. Pertama, ambil kabel, lalu potong menjadi 2 bagian yang sama panjang dengan menggunakan gunting. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu pisahkan kabel berwarna merah dan juga berwarna hitam dengan menggunakan gunting. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu buka masing-masing ujung kabel dengan menggunakan gunting. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, ambil 2 buah batu baterai, lalu gabungkan dengan menggunakan selotip.
hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, ambil kabel yang berwarna merah, lalu satukan ke masing-masing ujung baterai dengan menggunakan selotip. Dan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, tempelkan batu baterai ke meja dengan menggunakan selotip. Setelah itu, ambil lampu dan kaitkan dengan salah satu kabel merah. Lalu, ambil kabel berwarna hitam dan kaitkan ke sisi lampu sebelahnya. Langkah terakhir, ambil 2 buah paku lalu kaitkan ke ujung masing-masing kabel. Kemudian, tambahkan juga selotip pada kabel yang dikaitkan ke paku.
Selanjutnya yaitu tahap percobaan. Pertama, siapkan air gula, lalu ambil 2 buah paku dan masukkan ke dalam air gula. Lalu lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada. Selanjutnya, siapkan air soda. Lakukan hal yang sama pada air soda seperti pada air gula. Lalu lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan ada sedikit gelembung. Selanjutnya yaitu ambil air garam, lakukan hal yang sama pada air garam, kemudian lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu menyala dan ada banyak gelembung. Lalu ambil air pokari, lakukan hal yang sama juga dan lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan ada banyak gelembung. Selanjutnya, ambil air cuka, lakukan hal yang sama juga dan lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan ada sedikit gelembung. Kemudian ambil air Yakult, lakukan hal yang sama juga dan lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Terakhir yaitu percobaan pada air teh. Siapkan air teh, lakukan hal yang sama pada air teh, kemudian lihatlah reaksi apa yang terjadi. Reaksi yang terjadi adalah lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada. Oke, selanjutnya yaitu data pengamatan. Setelah dilakukan percobaan daya hantar listrik pada setiap larutan, maka didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Pertama yaitu larutan air gula. Berdasarkan hasil pengamatan, lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada, sehingga termasuk larutan non-elektrolit. Kedua, air soda. Lampu tidak menyala dan ada sedikit gelembung, sehingga termasuk larutan elektrolit lemah. Ketiga, air garam. Lampu menyala dan terdapat banyak gelembung, sehingga termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Keempat, air pokari. Lampu tidak menyala dan terdapat banyak gelembung, sehingga termasuk ke dalam elektrolit lemah. Kelima, air cuka. Lampu tidak menyala dan ada sedikit gelembung, sehingga termasuk ke dalam elektrolit lemah. Keenam, Yakult. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, sehingga termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Ketujuh, air teh. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, sehingga termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan data pengamatan, maka didapatkan pembahasan sebagai berikut. Pertama, larutan air gula merupakan larutan non-elektrolit karena pada saat pengujian didapatkan bahwa indikator lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda. Kedua, larutan air soda merupakan larutan elektrolit lemah karena meskipun lampu indikator tidak menyala, namun masih terdapat gelembung di sekitar elektroda. Ketiga, larutan air garam merupakan larutan elektrolit kuat karena pada saat pengujian didapatkan bahwa indikator lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung di sekitar elektroda. Keempat yaitu larutan pokari, merupakan larutan elektrolit lemah karena meskipun lampu indikator tidak menyala, namun masih terdapat gelembung di sekitar elektroda. Kelima, larutan air cuka, merupakan larutan elektrolit lemah karena meskipun lampu indikator tidak menyala, namun masih terdapat gelembung di sekitar elektroda. Keenam, larutan Yakult, merupakan larutan non-elektrolit karena pada saat pengujian didapatkan bahwa indikator lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda. Ketujuh, larutan air teh merupakan larutan non-elektrolit karena pada saat pengujian didapatkan bahwa indikator lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda.
Nah, dari hasil di atas kita dapat mengetahui apa saja perbedaan antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit sebagai berikut. Pertama, larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terionisasi sempurna sehingga larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik dengan baik yang ditandai dengan munculnya banyak gelembung di sekitar elektroda dan lampu indikator menyala terang. Kedua, larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang tidak terionisasi sempurna, sehingga larutan tersebut hanya dapat menimbulkan sedikit gelembung di sekitar elektroda, namun lampu indikator tidak menyala. Ketiga, yaitu larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak terionisasi, sehingga tidak terdapat ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Hal ini ditandai dengan tidak menyalanya lampu dan tidak terdapat gelembung di sekitar elektroda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada praktikum ini didapatkan bahwa larutan air garam merupakan larutan elektrolit kuat karena memiliki gelembung yang banyak di sekitar elektroda dan lampu indikator menyala dengan sangat terang. Selain itu, larutan air soda, air pokari, dan air cuka merupakan larutan elektrolit lemah karena memiliki gelembung yang sedikit di sekitar elektroda dan lampu indikator tidak menyala. Larutan air gula, Yakult, dan air teh merupakan larutan non-elektrolit karena tidak memiliki gelembung di sekitar elektroda dan lampu indikator tidak menyala. Dengan demikian, kita dapat mengetahui daya hantar larutan beserta gejala-gejala hantaran listrik dalam larutan dengan mengelompokkan larutan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terakhir yaitu daftar pustaka yang sudah terlampir di PPT yang saya tampilkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.